saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari Kamis 10 Oktober 2024. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang pastilah merasa senang dan berbahagia jika dia memiliki harta dan kekayaan. Misalnya dia punya rumah, punya mobil, punya berbagai fasilitas kendaraan. Nah, ini dapat dia nikmati dalam hidupnya. Dia akan merasa senang ketika dia memiliki kekayaan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana cara kita untuk mendapatkan harta benda itu? Ada orang yang ingin kaya, tetapi dengan cara yang tidak benar. Misalnya dia mencuri, korupsi, mengambil harta orang lain yang bukan miliknya, dan dia mencari cara yang tidak benar untuk mendapatkan harta benda. Menghasilkan segala sesuatu dengan tidak benar itu akan mengakibatkan yang tidak benar juga dalam kehidupannya. Menghalalkan segala cara, mengambil harta orang lain, itu adalah merupakan dosa. Itu sebabnya dalam Tito ke-8 itu diajarkan kepada kita, jangan engkau mencuri. Di dalam maksud atau arti dari Tito ke-8 itu diajarkan bahwa kita tidak boleh mencuri harta orang lain atau tidak boleh mengambil yang bukan milik kita, bahkan mempergunakan tipu daya untuk kepentingan diri kita sendiri. Sebaliknya kita juga harus menjaga harta orang lain. Pada saat ini firman Tuhan lewat Raja Salomo dalam kitab Amsal berkata, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Jika kita mencari harta benda dengan cara yang salah atau dengan cara yang tidak benar, maka itu tidak akan menjadi berkat bagi kita. Mungkin kita memang merasa senang, merasa bahagia, memiliki kekayaan harta yang kita miliki, tetapi ketika itu hasil dari penipuan dan hasil dari yang tidak benar kita lakukan, maka itu tidak akan menjadi berkat dan yang berguna bagi kita. Itu hanya bersifat sementara saja. Maka biarlah kita bekerja dari usaha kita. Maka biarlah kita bekerja dari hasil keringat kita dan perjuangan kita. Bekerja dengan tangan kita, usaha kita, pikiran kita. Seperti panggilan yang sering dikatakan oleh Raja Salomo, supaya kita juga bekerja giat dengan benar. Karena memang dengan bekerja maka kita akan makan. Tetapi biarlah kita menghasilkan sesuatu yang berguna, harta benda itu dengan kejujuran, maka kita akan bersukacita menikmatinya. Jika kita bekerja, mendapatkan hasil dalam pekerjaan kita dan kejujuran, Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Maka jangan takut kelaparan, jangan takut khawatir, asalkan kita berjuang dengan iman panggilan kerja tadi dengan benar, maka Tuhan juga akan mengupayakan dan menolong kita di dalam pekerjaan kita. Itu tertulis dari ayat 3 tadi, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Asal kita tadi dituntut dalam kebenaran, dan hanya kita perlu menghidupi apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun kita bekerja untuk mendapatkan harta benda kekayaan, biarlah kita memperoleh itu dari kebenaran dan kejujuran. Sebab itu yang dikatakan Raja Salomo, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dari mana kita tahu kebenaran? Tentu itu dari firman Tuhan. Kita tahu kebenaran karena Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran. Maka contoh teladan yang harus kita turuti, yang harus kita ikuti dalam hidup ini, yang memperjuangkan semua kebenaran dan keadilan itu adalah Kristus. Maka kita juga haruslah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga jalan kita lurus, pemikiran kita lurus, perkataan kita itu benar, hidup kita dalam kejujuran.
melayani dengan benar, melayani dengan baik, dan bekerja dengan kejujuran, sehingga ketika kita hidup di dalam kebenaran, di dalam Kristus tadi, Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyelamatkan kita dari maut, sebab Kristus sendiri telah menunjukkan jalan hidup yang benar, yang abadi. Hanya di dalam Dia kita mampu benar, dan di dalam Dia kita dibenarkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.